Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ya satu hal yang hendak akan saya sampaikan sebagai pemahaman kita bersama. Di dalam Dhamma ada satu sutta bernama Andha Sutta, yaitu diartikan sebagai buta. Nah, namun tentu sesungguhnya para Bapak Ibu di dalam sutta ini sendiri memberikan satu pengingat bagi diri kita pribadi bahwa kita ini termasuk sebagai bagian yang mana. Karena di dalam sutta ini para Bapak Ibu, Sang Buddha menyebutkan bahwa ada 3 jenis orang. 3 jenis orang yang sesungguhnya ada yang disebut sebagai orang buta, ada yang disebut sebagai orang yang memiliki 1 mata, dan orang yang disebut ia yang memiliki 2 mata. Maka sesungguhnya para Bapak Ibu, kalau kita memahami berkenaan mengenai mata, kita semua punya mata. Kalau mata kita berfungsi dengan baik, melihat satu objek tertentu, kita akan bisa mengenali baik itu setiap rincian dari benda tersebut, secara karakteristiknya, warnanya, bentuknya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Dari mata bisa muncul satu penyadaran termasuk pemahaman seperti itu. Nah, namun dalam hal ini para Bapak Ibu, apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha terkait mengenai ketiga hal ini, orang yang pertama yang dikatakan sebagai orang buta, Sang Buddha memberikan satu bentuk rincian bahwa bagi seseorang yang tidak memiliki mata, dalam artian bahwa tidak memiliki mata untuk memperoleh satu hal yang belum diperoleh, dan tidak bisa mengembangkan ataupun meningkatkan apa yang telah diperoleh, termasuk ia pun juga tidak memiliki mata dalam hal ini untuk mengetahui apa hal yang baik dan apa yang tidak baik. Karena ya, atau secara sederhananya bisa kita sebut para Bapak Ibu, ia yang memiliki mata secara duniawi, ia yang tidak memiliki mata secara duniawi dalam pengertian bahwa ia pandai dalam mencari kekayaan. Atau lalu ia yang memiliki mata secara dhamma, artinya bahwa ia memiliki satu pemahaman yang benar, memiliki pandangan yang benar terkait mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Nah, para Bapak Ibu, karena seseorang tidak memiliki mata, ia buta, tidak memiliki kedua mata ini secara duniawi dan secara dhamma, ya, orang ini dikatakan buta. Dalam penghidupan sebagai seorang perumah tangga para Bapak Ibu, ya, kalau dari usia remaja bahkan sampai tua tidak memiliki satu upaya lebih untuk meningkatkan satu kehidupan ekonominya menjadi lebih baik, hanya mau ya santai-santai saja, menikmati hidup, apalagi ketika apalagi mengetahui bahwa ada warisan dari orang tua, walaupun hanya sepetak tanah, apalagi kalau di Tanjung Pinang, ya harga tanah mungkin ya cukup tinggi seperti itu. Ya, tahu ada warisan seperti itu para Bapak Ibu, tetapi dia pribadi tidak ada upaya lebih bagaimana supaya bisa meningkatkan penghidupan secara ekonomi. Ya. Satu sisi juga
Selain tidak ada niat untuk meningkatkan kehidupan secara ekonomi, tidak mau mengasah terkait mengenai ya keterampilan yang baru. Ya, tidak mau melihat potensi apa yang dia miliki di dalam masyarakat, sehingga dari hal itu secara kehidupan tentu ada banyak hal yang bisa akan terpenuhi ketika ia mau berjuang menggunakan satu keterampilan, dan apalagi keterampilan yang dimiliki itu ya sangat diketahui, dipahami dengan baik. Entah itu sebagai seorang entah itu punya keterampilan dalam otomotif, memperbaiki satu mesin seperti itu. Apabila punya keterampilan satu itu saja dan dibutuhkan banyak orang, tentu akan banyak manfaat yang bisa diketemukan seperti itu. Tetapi dalam hal ini para Bapak Ibu, orang yang pertama ini adalah orang yang tidak mau berjuang, tidak mau belajar seperti itu. Dan saya sebutkan tadi ada warisan. Ada warisan, satu sisi ada kebiasaan untuk melakukan perbuatan, memiliki kebiasaan yang tidak baik seperti bermain judi ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Maka sesungguhnya ini ya walaupun memiliki warisan, tidak lain hal itu pun juga akan habis seperti itu. Nah, para Bapak Ibu, selain daripada itu, ketika seseorang tidak memiliki satu bentuk upaya lebih untuk meningkatkan kehidupannya secara ekonomi, satu sisi secara spiritual dia tidak memiliki satupun kepedulian. Sehingga dalam dirinya tidak memahami dengan baik apa yang patut dan apa yang tidak patut, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Sehingga pada satu kesempatan ketika melihat ada seorang anak-anak yang ternyata sedang mencuri mangga. Melihat ada seseorang yang mencuri mangga, seorang anak yang mencuri mangga, dia hanya bisa tertawa. Tidak memiliki satu hal yang sebagai satu bentuk pernyataan bahwa itu adalah satu tindakan yang tidak baik. Justru ia menyetujui sampai tertawa. Kalaupun ada orang yang menanyakan dia, kok kamu ketawa padahal ada anak-anak yang sedang mencuri mangga? Tidak apa-apa, namanya juga anak-anak, ya wajar saja, masih kecil, masih nakal. Nah, tentu dari apa yang disampaikan itu saja sudah bisa mencerminkan satu cara berpikir, pemahaman yang dimiliki. Padahal hal demikian walaupun tampak sepele, tidak lain adalah menampakkan diri kita adalah sebagai sosok yang buta. Buta secara pemahaman spiritual. Maka sepatutnya para Bapak Ibu, hal ini ya patut untuk kita lihat dengan baik. Kalau sampai kita memiliki pemahaman yang demikian, patut bagi diri kita untuk bagaimana supaya pemahaman yang demikian ya bisa kita tinggalkan. Mengisi diri kita dengan pemahaman terkait mengenai ya dhamma ataupun mendengarkan setiap satu pernyataan terkait mengenai kebajikan-kebajikan itu sendiri. Hal ini patut dan hal-hal ini adalah tidak patut untuk dikerjakan, tidak patut untuk dilakukan seperti itu. Nah, jadi para Bapak Ibu, ini adalah hal yang pertama yang disebutkan oleh Sang Buddha. Seseorang dikatakan buta